Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan subhan salatan kami bisa pertama wala yusi dan kami bisa menjadi saudara Yusuf Rasul Bapak Ibu majelis taklim rahimahullah, menyatakan kita semua untuk jamaah bisa dan juga buka bersama rutin. Alhamdulillah bersyukur atas nikmat Allah. Malam ini masih bisa melakukan di musola ini untuk bersama mengasihi Allah. Bapak Ibu rahimahullah, sebelumnya minta saya lagi sore gangguan di baru musim ini. Musim di masjid itu apa ya, saya doa ya, jadi saya masih korban berbawa mati membawa virus awal udah selesai itu dan kenal lama dulu. Ayo, jadi judulnya ini perlunya belajar tafsir. Jadi Quran itu bisa ya ibu bahwa Quran dilihat dari 4 perspektif. Quran. Yang pertama, Quran dimensi pertama adalah Iqra. Iqra itu teknologinya adalah belajar dari akibat asa itu Iqra. Maka ada apa? Buku-buku itu namanya Iqra. Itu definisi pertama. Definisi kedua adalah Datul Rusul. Datul Rusul itu di awal 179. Datul Rusul itu kalau bahasa Jawanya tadarus, di Jawa itu tadarus. Datul Rusul. Yang ketiga dimensinya adalah lebih tinggi lagi, meningkat menjadi barat tabur. Tabur berarti tidak hanya sekedar Iqra, tidak sekedar tadarus, terus tapi memahami artinya, kandungan yang dibaca itu apa, yang dibaca, menghayati dan juga diamalkan itu hanya tadabbur. Yang terakhir yang penting adalah tafsir. Tafsir ini belajar tentang tinggi karena harus memahami nahu sorof. Nah, oke itu kenapa saya berikan judul ini bagian dari pengetahuan kita agar sedikit banyak kita paham masalah tafsir sebenarnya kulitnya saja. Nah, ini penting untuk baru satu. Tafsir itu penting 10 menit saja itu penting untuk baru satu sebaca. Untuk mengatasi hal yang kadang sering paham, kadang beda pendapat itu ya. Karena mungkin kita kurang belajar masalah tafsir. Nah, mau bukannya atau berujungnya. Dalam tafsir ini ada 3 hal yang penting. Yang pertama, model tafsir bimaksud. Bimaksud itu artinya menafsirkan ayat-ayat sesuai dengan riwayat. Asbun nusulnya turunnya bagaimana, sebab sebabnya apa turun itu namanya bil ma'ruf. Yang pertama. Yang kedua, biroi itu berarti bertumbuh pada akal, menafsirkan berakal pikiran kita. Maka kemudian ada ilmu istihas. Nah, istihas itu hasilnya 2, isma dan qiyas. Dari yang model kedua dan model yang terakhir ketiga adalah model Birotu. Kemudian yang ketiga modelnya Limaudu. Itu artinya kontemporer. Nah, Quran ini dilihat dari sisi aspek kontemporer juga. Karena Islam ini luas sekali. Bicara zaman Nabi, zaman sahabat, dan zaman sekarang sudah beda. Maka kita butuh fikih kontemporer. Ada 3.
dalam kontemporer ini ada yang dibagi ada 4 bab yang kita bahas yang kita kontemporer. Jadi yang tahlil kalau ibu kurang baca itu tafsir perkataan, ada berkata itu tahlil perkata. Kemudian yang kedua Ismail, maksudnya apa? Ismail itu berarti dia ringkasan. Nah, ringkasannya sedang berjalan di bawah bimbingan ketuanya Pak Aisyur di Istiqomah. Ya, tafsir ringkasan itu berarti menggunakan Ismail. Yang kedua, kontemporer yang kedua. Jadi nggak boleh dimasalahkan karena itu aturan dari para ulama gitu ya. Baik dari kalangan orang awam dia, majelis saksi namanya. Kalau kita mungkin karena pimpinan Muhammadiyah, majelis saksi Muhammadiyah itu yang paling banyak menggunakan metode yang ke kontemporer. Kalau Muhammadiyah maka dia sampai ke mana-mana. Banyak negara Jepang, Australia, di Bulgaria, di Senegal, di mana dia mengajar di situ karena dia menggunakan fikih kontemporer yang bisa biasa lebar tentang hal-hal berhubungan dengan surat dan juga ayat itu. Kemudian yang ketiga mungkar itu artinya membandingkan antara mufasir satu dengan mufasir lain. Misalnya Tabrani berbeda dengan Ibnu Katsir, ya, itu bisa dibandingkan. Tapi untuk sampai miripnya hasilnya gitu ya. Dan yang terakhir maudhu atau tematik atau ayat sesuai topiknya. Jadi menjelaskan maudhu itu topiknya apa? Tentang wudu, berarti kita bicara wudu. Wudu saja. Orang sholat menjelaskan hal yang sesuai tematik. Nah, dari 4 ini yang perlu dipahami lagi adalah aspek terminologi. Apa itu? Dalam menafsirkan sebuah ayat Al-Quran, maka para mufasir akan menjelaskan terlebih dahulu apakah ayatnya termasuk ayat muhkamat, atau yang kedua ayat mutasyabihat. Ada 2 ayat. Kalau orang-orang yang tidak suka dengan Islam, maka dia menafsirkan dengan ayat mutasyabihat yang bisa dibolak-balikan. Tapi kalau orang-orang beriman pertama tidak mungkin menafsirkan dengan mutasyabihat karena itu sudah menjadi jatahnya bahwa Allah yang Maha tahu. Misalnya apa? Misalnya huruf muqattah, ibu tahu huruf muqattah apa? Huruf muqattah. Muqattah. Huruf muqattah. Nah, ada tahu? Alif lam mim sad itu ada huruf muqattah. Yasin, qaf ain sad itu huruf muqattah. Yang dalam Islam hanya Allah yang tahu. Tapi berdasarkan istihad ulama tadi itu mencoba menafsirkan yang beda antara Allah dan Tuhan. Tapi yang paling inti adalah itu Allah tahu. Jadi yang misalnya itu. Nah, dari aspek terminologi dengan 2 ayat muhkamat dan mutasyabihat ini, biasanya muhkamat itu adalah redaksional, mutasyabihat juga redaksional. Jadi tidak berdiri satu ayat sendiri tunggal singular, tapi ayat itu ada sobek, ada predikatnya. Ya, bukan. Mutasyabihat juga itu ada sobek. Sedangkan anak dari itu turunan dari ayat mutasyabihat disebut ayat kinayah. Ya, kinayah. Ayat kinayah itu apa? Yaitu ayat yang menggunakan rasional dengan makna tersirat. Secara tidak langsung misalnya berupa sindiran halus atau kiasan dengan tujuan untuk meringkas atau menghaluskan maksudnya dan menjaga perasaan. Ya, ya. Jadi
dari ayat mutasabih turunlah ayat namanya kinayah. Kalau redaksional ada predikat ada objek itu namanya mutasabih. Tapi kalau hanya ayat satu saja itu namanya ayat kinayah. Ayat kinayah ini yang banyak menimbulkan beda tafsir, beda pendapat. Ya, contohnya di sini contoh minggu lalu kita bicara masalah jihad dan talak. Karena jihad itu ujungnya pada talak. Jihad itu ujungnya pada talak. Maka kalau kita tahu jihad juga paham dengan talak. Soalnya dalam redaksinya dengan redaksi kamu sampai seperti buku. Seperti buku, kamu sampai seperti buku. Masa kamu persis ibuku. Kalau jalan mirip ibuku. Ini tidak melihat fisik. Ya. Perlu dipahami bahwa agama tidak bisa untuk buyut. Dengan demikian diperlukan kehati-hatian dalam bilisan ini harus hati-hati. Jangan. Contoh bilisan yang ada di tanah air itu banyak orang yang bicara senanya, ngomong senanya gitu ya, nggak direm. Ketika dia pergi haji, mungkin Pak Yusuf, Pak Amar berhaji, kita yang berhaji ini. Banyak orang-orang karena lesannya dia dukung Allah sendiri. Jadi di Mekah itu Nabi Tuhan jangan main-main dengan guyonan. Pengalaman saya dengan Tusu itu orang masih hidup Pak Ibro itu Pak Ibro ini agama ya Jabul itu Karo ketua rombongan saya 97. Ketika dia mengarung kita masih pakai umroh dari Medina, kita sempat sampai sore kita lewat pasar yang saja itu pasar saya lupa nanti nggak tahu caranya apa saya apa baru Pak Jod berbuat pertama kali berhaji itu motor sana terus ini ya ketemu sampai semua malam itu baru ada orang Indonesia. Bapak ini kok di sini masih pakai baju itu ya saya nggak tahu. Kita duduk di tepi jalan itu di trotoar mana namanya Sulaimania, namanya itu Sulaimania. Dulu itu cuma suaminya. Jadi kita tuh ber-50 Pak di trotoar depan hotel nggak pernah tahu. Maka kita tuh Allah tuh kan kita sombong kita ini bisa diberikan banyak tuh. Diberikan saya punya teman rombongan 97 juga itu tentara ya tentara satunya Mbah Yai. Kemudian yang tentara tadi ngomong pokoknya ada waktu aku dalam masjid lah iya lama-lama banyak gak kuat karena jalan kaki ya, banyak. Nah mulutnya Pak tentara tadi itu selalu guyon-guyon yang gak ada orang terbanyak Mbah Yai tadi itu. Akhirnya siapa ketika gelar coba ini tuh mulutnya tuh berdasar kena baginya orang-orang itu kenapa Pak? Maka jangan main dengan agama. Guyonan boleh tapi jangan bawa agama. Kita boleh guyon manusia tapi jangan agama. Jangan diprotes lagi. Bahwa tentara juga di Gudang sebelum ada sini. Biasa namanya. Ini saya tampil ya. Di bawah saya bohong. Ketika masuk ke Betul, lihat Mekah itu, lagi ini semua orang tahu Betul udah sampai gerak kuat. Apa yang jadi sekitar ambruk berat, nggak bisa bangun, nggak bisa ibadah, masuk rumah sakit, sampai pulang pun rumah sakit rombongan. Jadi nggak ada ibadah haji. Ini gara-gara bang resanya nggak terkontrol, biasa gulok agama nggak betul. Itu masalah jihad dan talak ya itu bagaimana sama dengan Pak bahwa kok cemburu terus tak bagaimana demo itu sudah kan tapi itu nggak boleh kebunan seperti itu ya nggak boleh itu agama untuk serius rasanya itu tafsirnya punya tafsirnya harus ya jadi kayak itu malam ini saya juga karena saya juga termasuk anggota tim penafsir saya langganan Surabaya dari Dokter Syariah Indonesia jadi memahami betul tata cara
studi atau di sewa dan sebagainya. Itu barangkali saudara pengingat dan kita periksa kita berdasarkan hati sikap kita pemerintah yang tidak sesuai dengan naluri keagamaan ya, berkaitan dengan suatu kita hindari ya. Perlu bersih kehadiran dan selalu dalam segala bentuk kegiatan kita. Bagi itu keterasuhan tafsir perlu belajar tafsir pada hari ini. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.